Terima kasih atas waktu yang diberikan. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan mempresentasikan sebuah jurnal kultur jaringan tumbuhan yang berjudul Establishment of Cell Suspension Cultures of Uchimum basilicum L and Enhanced Production of Pharmaceutical Active Ingredients. Baik, kita awali dengan latar belakang. Spesies Ochimum disebut raja tumbuhan karena luasnya penggunaan mereka dalam obat tradisional, wewangian, farmasi, dan industri makanan. Di Indonesia, tanaman ini digunakan sebagai antispasmodik, aromatik, karminatif, analgesik, antiulcerogenik, stimulan jantung, antioksidan, antimikroba, anti-inflamasi, dan antituberkulosis. Dalam kemangi manis ini terdapat berbagai kandungan metabolit sekunder seperti alkaloid, flavonoid, fenolik, dan triterpenoid. Kandungan metabolit sekunder pada kemangi manis berbeda-beda tergantung pada genetika, faktor lingkungan, iklim, musim, periode pertumbuhan dan perkembangan, serta proses budidaya dan pasca panen. Metode budidaya klasik memiliki banyak kekurangan seperti biaya mahal dan sulit diaplikasikan membuat budidaya tanaman ini menjadi lama. Selain itu, homogenitas dan kemurnian senyawa sangat dibutuhkan agar bisa digunakan dalam sediaan kosmetik dan obat-obatan. Oleh karena itu, sistem kultur jaringan tanaman sering digunakan dalam produksi senyawa bioaktif untuk alasan seperti dapat diandalkan dan dapat diprediksi, terhindar dari faktor geografis, musim dan lingkungan, memperoleh produk dengan kualitas dan standar yang tertentu. Pada penelitian terbaru tentang peningkatan senyawa bioaktif dalam tanaman sistem kultur jaringan O. basilicum, peneliti lebih berfokus pada metil jasmonate, kitosan, asam salisilat, dan hormon sebagai pemilihan kalus dan kultur akar rambut. Dan hanya terdapat satu studi pada aplikasi alisitor ekstrak ragi dalam kultur kalus O. basilicum dan berfokus pada metil jasmonate dan kitosan. Belum terdapat penelitian tentang penambahan kadmium klorida, perak nitrat, dan elisitor ekstrak ragi yang telah berhasil digunakan dalam kultur suspensi sel dari spesies lain hingga sekarang. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menyelidiki efek kadmium klorida, perak nitrat, dan ekstrak ragi pada akumulasi bahan aktif farmasi menggunakan kultur suspensi sel dalam O. basilicum dan menentukan konsentrasi elisitor yang efektif. Kemudian dilakukan ekstraksi sampel. Proses ekstraksi sampel dilakukan menggunakan rendaman ultrasonik dirancang dengan frekuensi tetap 35 kHz dan kepadatan daya 180 Watt. Untuk setiap aplikasi, sampel sel beku dengan berat 100 mg ditambahkan 10 ml metanol. Larutan kemudian disimpan pada suhu 45 derajat Celcius dalam rendaman ultrasonik selama 2 jam dan disentrifugasi selama 10 menit pada 8000 rpm 3 kali pada interval 30 menit. Supernatan dikumpulkan dan disimpan pada suhu 4 derajat Celcius. Setelah itu dilakukan penentuan berat kering sel, jumlah sel, dan viabilitas sel. Pertumbuhan sel ditentukan dengan mengukur jumlah rata-rata sel atau N dan berat kering sel dinyatakan dalam gram per liter. Berat kering sel diperoleh dengan menimbang sel yang disaring kemudian disimpan dalam oven pengeringan dengan suhu 60 derajat Celcius selama 24 jam. Viabilitas sel dibuat menggunakan teknik pewarnaan Tripan Blue. Proses penghitungan dilakukan dalam mikroskop cahaya dan tingkat viabilitas sel ditentukan sebagai persentase. Penentuan jumlah rata-rata sel dapat dihitung dengan rumus seperti pada gambar. Pada metode dilakukan beberapa tahap persiapan, diantaranya pertama pengumpulan benih, perkecambahan, dan mendapatkan planet aseptik, di mana benih Ochimum basilicum diperoleh dari Fakultas Pertanian Universitas Gazios Manpasa, Tokat, Turki. Biji Ochimum basilicum digunakan untuk mendapatkan bibit aseptik. Benih disterilkan 30 menit dalam larutan natrium hipoklorida 1,95%, dan setelah dibilas dengan air suling steril, pH disesuaikan dengan 5,6 sampai 5,8 dan ditambahkan ke media NS. Kedua, yaitu pembentukan kalus dan kultur suspensi sel. Bibit aseptik dengan ukuran 15 sampai 18 cm dan 8 minggu setelah inkubasi. Kemudian, sampel daun dipotong sekitar 1 cm persegi digunakan sebagai sumber eksplan untuk formasi kultur kalus. Eksplan daun ditanam dalam media pertumbuhan MS dan disimpan di suhu ruang yaitu 25 kurang lebih 2 derajat Celcius selama 16 atau 8 jam dalam kondisi terang atau gelap. Kemudian ditambahkan kombinasi hormon, kemudian di-shaker dengan kecepatan rata-rata 105 rpm.
Sel-sel segar kemudian ditimbang menjadi 2 gram dalam lemari steril dan ditempatkan dalam media nutrisi MS2, kemudian ditambahkan elisitor abiotik yaitu kadmium klorida dan perak nitrat, dan elisitor biotik yaitu ekstrak ragi yang mengaktifkan sistem pertahanan sel. Selanjutnya, pemberian elisitor. Setelah menyiapkan larutan stok untuk kadmium klorid atau CdCl2, kemudian dilakukan pemilihan perak nitrat atau AgNO3 dan CdCl2. AgNO3 disiapkan dalam 4 konsentrasi yang berbeda, yaitu 5, 25, 50, dan 100 mikrometer. Kemudian dilakukan penentuan kandungan total fenolik dan flavonoid, di mana total kandungan fenolik atau TPC diukur menggunakan metode Pauling-Shiokalu. Dilakukan pula penentuan aktivitas dengan DPPH atau 2,2 dipenyl 1-pisrihidrasil. Kapasitas antioksidan diuji dengan uji DPPH yang kemudian nilai absorbansi sampel diukur pada panjang gelombang 517 nanometer dengan spektrofotometer UV vis. Selanjutnya dilakukan analisis senyawa fenolik dengan kromatografi cair kinerja tinggi atau HPLC. Setiap senyawa fenolik ditentukan oleh penambahan standar dalam kondisi yang sama dan dengan perbandingan waktu retensi. Jumlah setiap senyawa fenolik ditetapkan dengan menggunakan kurva kalibrasi 5 titik. Selanjutnya, dilakukan analisis ekstraksi fase padat menggunakan gas kromatografi spektrum massa atau GCMS, di mana kadar linalol dan estragol diukur dengan headspace ekstraksi mikro fase padat menggunakan GCMS. Untuk data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan statistik. Dari metode yang telah dijelaskan, didapatkan hasil sebagai berikut. Pada penentuan berat kering sel, jumlah sel dan viabilitas sel dari efek pemberian elisitor dengan kadium klorida atau CdCl2, perak nitrat atau AgNO3, dan ekstrak ragi atau yeast ekstrak atau disingkat YE adalah sebagai berikut. Untuk efek elisitor terhadap berat kering sel dilihat pada gambar 1. Untuk efek elisitor terhadap jumlah sel dilihat pada gambar 2 dan efek elisitor terhadap viabilitas sel dilihat pada gambar 3. Dari ketiga gambar tersebut terlihat bahwa berat kering sel, jumlah sel, dan viabilitas sel menurun tajam karena peningkatan pemberian elisitor. Telah dilaporkan oleh banyak penelitian bahwa pemberian elisitor sangat efektif dalam pertumbuhan sel dan dalam peningkatan bioaktif senyawa. Namun, pemberian elisitor pada konsentrasi tinggi seperti pada penelitian ini menyebabkan kematian sel dan telah sesuai dengan penelitian sebelumnya. Untuk kadar total fenolik dan flavonoid sampel yang diperoleh dari sel kultur dapat dilihat pada gambar berikut, di mana efek pemberian elisitor abiotik dan biotik terhadap kadar total fenolik dilihat pada gambar 4, dan efek pemberian elisitor abiotik dan biotik terhadap kadar total flavonoid dilihat pada gambar 5. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pemberian elisitor biotik yaitu CdCl2 dan AgNO3 dan elisitor biotik yaitu ekstrak ragi dapat meningkatkan jumlah total fenolik dan flavonoid. Banyak penelitian sebelumnya mengkonfirmasi hasil yang diperoleh. Telah dilaporkan bahwa penggunaan CdCl2 dan AgNO3 dengan konsentrasi rendah dan ekstrak ragi dengan konsentrasi tinggi dapat meningkatkan jumlah total fenolat dan flavonoid seperti dalam penelitian ini. Sel dapat bereaksi terhadap beberapa pemberian elisitor pada konsentrasi rendah dan dalam waktu singkat, sementara mungkin juga terdapat sel yang bereaksi terhadap pemberian elisitor lain dengan konsentrasi tinggi dan dalam jangka waktu yang lebih lama. Untuk pengujian aktivitas antioksidan dengan DPPH atau 2,2 dipenyl 1-pisrilhidrasil ditunjukkan pada gambar 6. Pada gambar di bawah ditunjukkan evaluasi potensi antioksidan kultur sel oleh pengaruh pemberian elisitor. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan aktivitas antioksidan karena peningkatan konsentrasi dan waktu pemberian elisitor ekstrak ragi dalam sel, di mana konsentrasi 200 mg per liter adalah pemberian elisitor paling efektif.
Peningkatan tertinggi dalam aktivitas antioksidan adalah sebesar 11,4% dalam sel yang dipanen pada akhir hari kedua. Peningkatan tertinggi dalam aktivitas antioksidan pada pemberian CDCl2 dan AgNO3 diamati pada konsentrasi 5 mikromolar dan 25 mikromolar. Perbedaan aktivitas antioksidan disebabkan oleh beberapa faktor, seperti terdapatnya perbedaan kandungan senyawa aktif fenolik dan flavonoid dalam sel, serta lama pemberian elisitor yaitu CDCl2, AgNO3 atau ekstrak ragi, serta tingkat elisitor berpengaruh pada aktivitas antioksidan. Pada analisis menggunakan kromatografi cair kinerja tinggi atau HPLC terhadap senyawa fenolik dapat dilihat pada gambar kromatogram berikut. Dilihat dari kromatogram tersebut bahwa nomor 1 itu merupakan asam sikorik, nomor 2 asam rosmarinik, nomor 3 rutin, dan nomor 4 isoquercetin. Setelah didapatkan senyawa fenolik tersebut, kemudian dianalisis besarnya senyawa tersebut di mana nilainya dinyatakan sebagai miligram per gram DW. Efek pemberian elisitor yaitu CDCl2, AgNO3 dan yeast extract atau ekstrak ragi disingkat E yang digunakan dalam kultur suspensi sel Ocimum basilicum pada akumulasi asam rosmarinik, asam sikorik, rutin, dan isoquercetin disajikan pada tabel 1 dan tabel 2. Nah, pada tabel 1 menunjukkan bahwa asam sikorik dan asam rosmarinik yang direkam dalam kultur suspensi sel Ocimum basilicum L mengalami perbedaan antara kadium klorida atau CDCl2, perak nitrat atau AgNO3, dan konsentrasi ekstrak ragi pada berbagai hari. Dan pada tabel 2 menunjukkan bahwa rutin dan isoquercetin yang direkam dalam kultur suspensi sel Ocimum basilicum L mengalami perbedaan antara kadium klorida atau CDCl2, perak nitrat atau AgNO3, dan ragi ekstrak dengan konsentrasi pada berbagai hari. Dari kedua tabel yang di slide sebelumnya, dapat dilihat bahwa jumlah asam sirorik dan rosmarinik bervariasi pada setiap penambahan elisitor. Konsentrasi tertinggi asam sirorik dan rosmarinik diperoleh pada pemberian elisitor yeast ekstrak masing-masing sebesar 6,90 dan 22,53 mg per gram berat kering pada pemberian 50 mg per liter dan 100 mg per liter pada hari ke-10. Asam sirorik dan rosmarinik merupakan salah satu fenolik yang terpenting yang ditemukan dalam genus Ocimum dan dapat diproduksi dengan cepat dan mudah melalui sistem kultur sel tanaman. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa akumulasi asam sirorik dan rosmarinik dapat meningkat secara signifikan dengan penambahan plant growth regulator dan pemberian cahaya. Kemudian, pada penelitian ini juga dilakukan analisis menggunakan GCMS atau gas kromatografi mass spectrophotometry. Kuantifikasi linalol dan estragol dianalisis menggunakan GCMS, di mana nilai-nilai dinyatakan sebagai mikrogram per gram berat kering. Dan gambar 8 pada slide menunjukkan kromatogram GCMS standar pada senyawa linalol dan estragol. Dapat teman-teman lihat pada gambar tersebut terdapat puncak-puncak yang dihasilkan oleh senyawa linalol dan estragol. Konsentrasi maksimum linalol dan estragol pada penambahan elisitor CDCl2 terjadi pada pemberian dengan konsentrasi 5 mikromolar. Sedangkan pada pemberian elisitor AgNO3, konsentrasi maksimum terjadi pada pemberian 5 dan 25 mikromolar. Meskipun efek pemilihan yeast ekstrak pada biosintesis linalol dan estragol rendah dibandingkan pemberian elisitor lain, tetapi pada konsentrasi pemberian 50 mg per liter, yeast ekstrak paling efektif dalam biosintesis linalol dan estragol. Terdapat beberapa penelitian yang melaporkan bahwa linalol dan estragol yang tidak ada pada organ tanaman liar dalam sistem kultur jaringan dapat disintesis dengan penambahan elisitor. Sel dengan berbagai tahapan pertumbuhan dalam sistem kultur jaringan tanaman memiliki berbagai tingkat mRNA dan protein. Oleh karena itu,
kultur dapat bereaksi secara berbeda terhadap pemberian elisitor, yang menyebabkan senyawa bioaktif terakumulasi pada tingkat yang berbeda pula. Selain itu, dosis dan waktu aplikasi pemberian elisitor harus disesuaikan dengan sangat baik dalam memicu sinyal molekul dalam sel. Kemudian, efek pemberian elisitor dari CDCl2, AgNO3, dan yeast ekstrak pada kultur suspensi sel Ocinum basilicum pada biosintesis linalol dan estragol dapat teman-teman lihat pada tabel di slide. Terlihat bahwa jumlah tertinggi linalol dan estragol diperoleh dari pemberian AgNO3, yaitu pada linalol dengan peningkatan 2,8 kali, dari 1,16 menjadi 4,37 mikrogram per gram berat kering. Sedangkan pada estragol yaitu 0,5 kali, dari 2,20 menjadi 3,30 mikrogram per gram berat kering. Kemudian diikuti oleh pemberian atau penambahan oleh CDCl2 dengan peningkatan 1,6 kali, dari 1,16 menjadi 2,96 mikrogram per gram berat kering, dan 0,4 kali, dari 2,20 menjadi 3,15 mikrogram per gram berat kering. Konsentrasi maksimum linalol dan estragol pada penambahan elisitor CDCl2 terjadi pada pemberian dengan konsentrasi 5 mikromolar. Sedangkan pada pemberian elisitor AgNO3, konsentrasi maksimum terjadi pada pemberian 5 dan 25 mikromolar. Meskipun efek pemilihan yeast ekstrak pada biosintesis linalol dan estragol rendah dibandingkan pemberian elisitor lain, tetapi pada konsentrasi pemberian 50 mg per liter, yeast ekstrak paling efektif dalam biosintesis linalol dan estragol. Terdapat beberapa penelitian yang melaporkan bahwa linalol dan estragol yang tidak ada pada organ tanaman liar dalam sistem kultur jaringan dapat disintesis dengan penambahan elisitor. Sel dengan berbagai tahapan pertumbuhan dalam sistem kultur jaringan tanaman memiliki berbagai tingkat mRNA dan protein. Oleh karena itu, kultur dapat bereaksi secara berbeda terhadap pemberian elisitor, yang menyebabkan senyawa bioaktif terakumulasi pada tingkat yang berbeda pula. Selain itu, dosis dan waktu aplikasi pemberian elisitor harus disesuaikan dengan sangat baik dalam memicu sinyal molekul dalam sel. Dari hasil yang sudah dibahas, dapat disimpulkan bahwa penambahan CDCl2 menyebabkan berat kering, jumlah dan viabilitas sel semakin besar menurun. Pemberian yeast ekstrak menyebabkan penurunan berat kering, jumlah sel, dan viabilitas yang paling rendah. Kandungan total fenolik, kandungan flavonoid, dan aktivitas antioksidan tertinggi terjadi pada pemberian elisitor yeast ekstrak dengan konsentrasi 200 mg per liter. Dibandingkan dengan kelompok kontrol yang tertinggi, akumulasi asam sirorik 6,45 mg per gram berat kering pada pemberian 50 mg per liter, dan asam rosmarinik 21,28 mg per gram berat kering pada pemberian 200 mg per liter pada pemberian yeast ekstrak. Biosintesis optimal isoquercetin diperoleh tertinggi dari ekstrak ragi dengan konsentrasi 50 mg per liter dibanding dengan kelompok kontrol lainnya. Nilai tertinggi senyawa estragol dan linalol diperoleh pada pemberian elisitor AgNO3 pada konsentrasi 5 dan 25 mikromolar dengan kadar masing-masing yaitu 3,30 dan 4,37 mikrogram per gram berat kering. Hasil ini menunjukkan bahwa pemberian elisitor CDCl2, AgNO3, dan yeast ekstrak dapat digunakan secara efektif dan efisien dalam biosintesis bahan aktif farmasi dalam kultur suspensi sel Ocinum basilicum.